Selamat pagi, hari ini kita mulai pertemuan 9 sistem dan teknik dalam pencahayaan interior. Jadi kita lanjutkan pertemuan hari ini, bagaimana cahaya buatan dapat mempengaruhi perasaan di dalam ruang, kemudian suasana dalam ruang, dan beberapa teknik pencahayaan buatan mulai dari jenis lampu yang dipakai, kemudian armatur lampu, dan posisi peletakan lampu tersebut. Jadi hari ini kita membahas pendahuluan, kemudian contoh aplikasi dalam tata cahaya buatan, sistem pencahayaan, dan teknik pencahayaan. Pendahuluan pertama, lighting design adalah perencanaan dalam bidang tata cahaya untuk memberikan lingkungan visual yang baik. Perencanaan lighting yang baik itu bertujuan untuk pertama, memberikan persepsi visual yang jelas terhadap lingkungan sekitar, mana batas ruang, mana koridor, dan lainnya. Juga memberikan orientasi. Nah, jadi ada permainan lighting dalam desain interior itu untuk menunjukkan sebagai sebuah sign system atau wayfinding ya. Kemudian juga meningkatkan rasa keamanan. Nah, bagaimana pencahayaan terutama ketika misalkan di jalan raya atau di area-area yang harus memiliki batas. Yang keempat, pencahayaan dalam ruang itu akan meningkatkan kualitas estetika ruang. Jelas ya, ketika sebuah desain interior terlihat baik di siang hari, harus juga didesain untuk malam hari agar terlihat suasana yang diinginkan. Nah, ini penataan cahaya atau lighting design akan sangat berpengaruh pada suasana ruang tersebut. Kemudian lighting design juga akan memberikan identitas. Nah, jadi identitas itu bisa berupa menunjukkan material, menunjukkan benda, menunjukkan sebuah focal point ya, atau menunjukkan sebuah signage, sign system, tulisan dan lain-lain. Kemudian memberikan pensuasanaan ruang. Nah, jadi ruangan itu fungsinya bermacam-macam ya. Dengan teknik pencahayaan yang baik, fungsi itu akan kuat. Bagaimana ruang tidur, ruang keluarga, ruang kerja, perpustakaan, dan lain-lain, itu fungsinya akan terjaga baik ketika pencahayaannya baik dan tepat. Lalu yang terakhir, lighting design juga fungsinya dapat digunakan sebagai seni pertunjukan atau instalasi. Ya, jadi banyak sekarang permainan cahaya baik dalam dan luar ruang untuk memberikan suasana atau keindahan yang memberikan suasana pertunjukan. Sekarang banyak jembatan-jembatan yang dibuat oleh lampu-lampu RGB ya. Nyala kiri kanannya membentuk siluet atau struktur bangunannya dan itu akan menjadi suasana yang menarik. Melalui contoh ini ada gambar di samping bisa dilihat ya. Kita dapat melihat sistem dan teknik pencahayaan yang memberikan pertama pencahayaan yang memberikan kita kemampuan untuk dapat melihat lingkungan di mana kita berada, cukup cahaya dan kuantitas. Ya, jadi ini kita tahu dalam ruangan. Nah, di sini bisa lihat ya, ada beberapa teknik pencahayaan baik direct, indirect. Saya akan jelaskan nanti di belakang. Gitu. Yang utama jelas kita bisa memahami ini suasana ruangnya apa ketika cahayanya menyala.
Kemudian yang kedua, pencahayaan di mana kita mendapatkan orientasi. Orientasi itu arah atau fokus pada bagian tertentu dengan memberikan tingkat keterangan pada bagian dinding. Nah, ini jadi di sini desainer sudah membuat ornamental dinding dekoratif yang menarik. Kalau kita tidak sediakan desain lighting yang menerangi area tertentu, fokus ke area ini, desainnya akan sia-sia. Kalau dibuat lampunya semua rata, lampunya general, tidak ada lampu yang washing ke dinding, otomatis suasana tidak akan terbangun seperti ini. Kemudian yang ketiga, memberikan pensuasanaan yang hangat, warm, dan cozy. Nah, pensuasanaan ruang ini kan dipengaruhi oleh juga pencahayaannya. Bagaimana minggu kemarin kita ngebahas Kelvin atau suhu dalam pencahayaan, mulai di warm, warm white, cool white, itu akan memberikan dampak suasana terhadap ruang. Ini ada sebuah foto. Kalau kita memandang foto ini, ketika kita berada di dalam koridor ini, otomatis mata kita akan langsung fokus tertuju ke sini dan mengarahkan kita berjalan ke arah sini gitu. Karena kita bisa perhatikan di sini ada beberapa teknik pencahayaan. Pertama adalah bidang lengkung ini ya. Bidang lengkung ini ditembak dengan cahaya yang baik sehingga memberikan repetisi bentuk yang menarik dan memokus ke depan. Kemudian ada downlight yang berwarna warm, cenderung kuning. Ini membuat suasana ini lebih lembut, lebih soft, lebih hangat. Tapi di bagian focal point ini dibuat cahaya yang warnanya benar-benar putih, sehingga memberikan pensuasanaan dan focal point terhadap ruang yang menarik. Nah, ini ada contoh lagi. Di sini ada beberapa teknik pencahayaan. Bisa dilihat ada nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Ini sebuah ruangan. Ada elemen-elemennya mulai dari pilar kiri kanan ini. Nah, bagaimana pilar kiri kanan ini dengan bentuk kubah ini akan membuat suasana ruang lebih estetik. Designer lighting memberikan teknik pencahayaan dari bawah. Jadi direct light yang ditembak dari bawah menembak area dinding ini sehingga terjadi gelap terang ya. Dan bagian sini gelap, bagian sininya terang sehingga bentuk kubahnya ini terlihat jelas. Yang kedua di area duduknya ini dengan beberapa lampu local lighting yang memberikan pencahayaan pada area duduk gitu ya. Area duduk dengan lampu gantung-gantung seperti ini memberikan cukup terang untuk orang bisa makan, bisa ngobrol, juga memberikan suasana estetika yang menarik. Ditambahkan oleh permainan play of brilliance, jadi lampu-lampu yang banyak memberikan suasana focal point yang menarik di area tengah ini sebagai pusat dari ruangan. Lalu 4, terakhir ada lampu yang wall wash. Jadi ini lampu yang menembak ke arah bawah dan ke arah atas. Nah, sehingga memberikan suasana temaram. Jadi lampunya bukan direct dari atas ke bawah, tapi indirect yang nembak ke dinding. Suasananya jadi lebih menarik. Ini ada sebuah ruang dengan nuansa warna ungu, karya instalasi dari James Turrell, yang memberikan pencahayaan yang merata pada setiap ruangan, sehingga manusia dapat ini kehilangan orientasi. Jadi arah mana ke sih, arah keluar, arah masuk, arah jalan, dan sebagainya.
Batas ruang dihilangkan, ruang terasa menjadi dua dimensional apabila kita masuk ke ruangan tersebut karena warna dan intensitas cahaya yang sangat merata. Ya, jadi ruangan terlihat flat, gitu. Lantainya sama, dindingnya sama, langit-langitnya sama. Akhirnya perasaan tiga dimensi dan meruangnya itu tidak terasa menarik. Nah, dalam pencahayaan ada persepsi visual yang ditimbulkan oleh mata ya secara biologis. Ini dapat dicapai dengan mengacu kepada tiga faktor, yaitu pertama tingkat intensitas cahaya yang memadai, kedua objek yang berada di ruangan, ketiga persepsi manusia ketika berada dalam ruangan tersebut, gitu ya. Nah, ini bagaimana persepsi manusia ketika dalam ruangan yang diatur oleh cahaya. Lalu dalam pencahayaan dalam ruang, ini ada sebuah tabel typical illuminance level in interior space. Jadi ini satuannya lux, 20 lux, 200, 2000 sampai 20.000 lux. Nah, ini adalah fungsi-fungsi ruangnya. Jadi ini contoh tabel-tabel. Sebenarnya di SNI juga ada ya contoh tabel seperti ini yang pernah saya berikan beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi contoh untuk illuminance level for special visual task. Contohnya adalah operating theaters. Ini butuh 20.000 lux. Untuk ruang kerja ini 2.000 lux. Untuk workplace in continuous use atau ruang seperti pabrik dan lain-lain itu 200 lux. Nah, ini contoh bagaimana atau tabel yang dibutuhkan standar untuk sebuah ruangan. 300 sampai 750 lux visual task untuk average degree of difficulty. Jadi penataan intensitas cahaya untuk ruang-ruang kerja yang memiliki kesulitan, misalkan workshop, benda-benda tertentu ya. Ruang operasi pun ada itu berapa lux ya cakupannya. Nah, di luar tabel tadi, kita dapat mengaplikasikan sistem pencahayaan itu dibagi menjadi ada namanya sering kita dengar general lighting, ada local lighting, ada local general lighting, kemudian ada accent lighting, ada task lighting. Nah, kita akan bahas satu-satu aplikasi ini yang bisa kita gunakan nanti dalam merancang interior dan fungsinya buat apa gitu ya. Jadi nanti ketika kita merancang untuk titik lampu di plafon, titik lampu di dinding, titik lampu di lantai, itu sudah paham peruntukannya, nanti paham juga iluminernya, dan paham juga jenis lampunya. Yang pertama general lighting, secara garis besar kita sudah paham bahwa general lighting adalah untuk memberikan cahaya pada ruangan dengan jenis cahaya yang merata. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan tingkat pencahayaan yang cukup pada ruangan, terutama pada bidang horizontal. Nah, biasanya kan yang butuh general lighting yang baik adalah ruang kelas, ruang perkantoran, ya, dan ruang-ruang lain yang memang biasanya bersifat workplace. Ya. Kemudian memberikan keamanan pada penghuni ruangan, misalnya untuk melihat batas ruang juga. Ya. Yang terakhir, memberikan penghuni ruang kemampuan untuk melihat ruang di mana dia berada dan berjalan dengan aman. Jadi general lighting lebih dipakai sebagai
untuk menerangi ruang dari sisi fungsinya, gitu kan. Jadi aktivitasnya apa, jenis general lighting-nya pun akan berpengaruh ya, dan jenis lampunya. Ini adalah foto sebuah general lighting di sebuah hall. Bisa dilihat penataan cahayanya biasanya dengan lampu yang berwarna putih, dan model lampunya biasanya model T8 atau T5 atau lampu fluorescen ya, dengan armatur bentuk kotak, reflektornya dia yang flood, melebar. Kemudian jaraknya sama ya. Jadi disusunnya itu dia modelnya grid dengan jarak yang sama, dan dia langsung frontal atau direct light dari plafon nembak ke bawah ya. Lalu yang kedua, setelah general lighting, penerapan selanjutnya adalah local lighting. Nah, local lighting ini memberikan pencahayaan pada sebuah area dalam ruangan dengan distribusi cahaya yang ditujukan untuk area di ruangan tersebut. Tujuan dari adanya local lighting adalah memberikan tingkat pencahayaan yang cukup pada sebuah area di dalam ruangan. Kemudian memberikan tambahan pencahayaan pada area dalam ruangan selain general lighting. Hal ini disebut juga sebagai general local lighting. Nah, jadi biasanya dalam ruangan atau dalam area tertentu, ketika general lightingnya memang tidak dibuat intensitasnya terlalu terang, akan dibuat local lighting. Nah, seperti ini contoh pada area makan ya, atau di beberapa restoran, biasanya general lightingnya tidak seterang seperti foto di hall yang tadi. General lightingnya dia redup, lebih warm. Nah, sehingga area makan, meja makan itu kurang terang gitu. Dia general lightingnya hanya menerangi suasana ruang biar terlihat gitu. Pembatas ruang biar terlihat. Nah, makanya ditambahkan local lighting, bisa berupa lampu gantung dengan berbagai jenis tipe lampu dan armatur. Yang fungsinya memang hanya menerangi cahayanya, dia tidak melebar, tidak terlalu flood, dia berupa biasanya seperti ini, titik-titik lampu yang intensitasnya tidak terlalu besar tapi banyak, dengan jaraknya yang tidak terlalu jauh, untuk menerangi hanya area meja makan saja. Lalu yang ketiga, penataan cahaya itu ada namanya accent lighting. Ya. Accent lighting ini memberikan pencahayaan pada sebuah objek dalam ruangan untuk di-highlight. Tujuannya adalah memberikan kesan penting atau aksen atau focal point terhadap sebuah lukisan, atau pada sebuah window display ya, atau pada sebuah karya rak buku dan lain-lain. Nah, accent lighting ini juga berperan penting untuk lighting landscape dan arsitektur ya, dengan memberikan aksentuasi pada elemen-elemen gedung atau tanaman ya. Biasanya ada, kalau pohon kan ditembak dari bawah, itu menarik. Gedung juga kan ditembak dari bawah, memperlihatkan gedungnya ketika malam hari jadi tidak terlihat seram atau tidak terlihat gelap, elemennya menarik. Nah, ini sebuah foto bagaimana sebuah aksen lighting biasanya berupa armaturnya lampu spot ya, dengan berbagai jenis tipe lampu ya, tergantung kalau ini tipe lampunya yang putih ya, cahayanya, kemudian lampu spotnya ini yang lebih wide, ada yang narrow juga atau sempit. Nah, ini tergantung si armaturnya ya. Nah, ini biasanya bisa digoyang-goyang, ini ada relnya dimajuin ke kiri dan ke kanan. Ya, lampu ini
sifatnya dia fokus pada satu titik tertentu ya. Si armaturnya berbeda dengan tadi yang lampu general yang lebih fluid. Kemudian intensitasnya cukup besar ya, sehingga bisa menerangi objek-objek yang menjadi ajang pamer di sini. Nah, lalu yang kelima ada namanya task lighting. Task lighting ini kurang lebih sama kayak local lighting tadi ya, tapi task lighting ini lebih digunakan untuk aktivitas orang bekerja. Ya misalnya contohnya yang paling sering kita pakai task lighting adalah lampu belajar. Kemudian di ruang operasi itu ada task lighting tersendiri. Fungsinya yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan ketika kita melakukan aktivitas atau bekerja di tempat tersebut. Nah ini contohnya lampu standing lamp yang akan menerangi sebuah kursi untuk biar membacanya lebih nyaman gitu kan. Ini task lighting di ruang operasi dengan jenis lampu yang terangnya standar memadai, walaupun tetap di atas di sini ada generalnya masih ada ya. Sudah cukup terang tapi tetap memakai lampu task lighting. Di sini dilihat bisa warna lampunya berwarna-warni ya. Jadi biar cahayanya benar-benar mendekati CRI 100 gitu atau warna matahari. Lalu yang keenam, teknik dalam pencahayaan ada namanya play of brilliance. Jadi play of brilliance ini dikemukakan oleh Richard Kelly pada tahun 50, seorang lighting designer. Jadi kayak seperti foto di samping ini menampilkan sebuah lebih ke dekoratif lighting, memberikan aksen yang bling-bling, estetika yang menarik dalam sebuah ruang. Nah ini contoh ada sebuah elemen estetis dari play of brilliance. Ruang sekelilingnya dibuat lebih gelap, dia menyala sendiri dengan beberapa titik lampu yang kecil-kecil gitu ya. Titik lampunya dia kecil-kecil, memberikan nilai estetika yang menarik. Ini contoh permainan play of brilliance, sebuah air jatuh yang disinari oleh lampu ya, sehingga membentuk seperti kayak kristal-kristal yang berjalan dan menarik si percikan airnya. Nah, yang sering digunakan di hunian adalah seperti lampu gantung ini ya. Jadi beberapa titik lampu yang memakai bola-bola kristal kecil-kecil seperti ini, yang sebenarnya kan sumber daya lampunya hanya di atas di sini, dia memantulkan sehingga memberikan kilauan-kilauan yang menarik pada sebuah ruang. Tapi ini ada sebuah play of brilliance yang aksentuasinya kurang karena memang general lightingnya terlalu terang. Berbeda dengan gambar samping ketika dia disandingkan dengan background yang gelap. Jadi ketika kalian akan memberikan aksentuasi play of brilliance, lampu generalnya harus dibuat lebih redup dibanding si play of brilliance-nya ini. Itu tadi beberapa aplikasi dalam pencahayaan. Nah, aplikasi tadi itu ada beberapa teknik ya. Teknik ini lebih cara bagaimana untuk mencapai 6 cara tadi ya. Untuk mencapai bagaimana posisi pencahayaan tadi, bagaimana membuat lampu general yang baik, atau bagaimana membuat lampu aksentuasi yang baik. Ini ada beberapa teknik caranya. Nah ini lebih ke caranya. Caranya ada yang direct, ada indirect, ada semi direct, ada semi indirect,
Ada direct, indirect, ada diffuse. Nah, ini sebenarnya lebih ke teknik penempatan sebuah lampu ya. Yang pertama direct light. Direct light itu ya lampu yang memang dibuat atau pencahayaan langsung tanpa adanya refleksi atau pantulan dari bidang lain. Nah, dalam desain pencahayaan dapat dideskripsikan sebagai cahaya yang jatuh langsung ke bawah tanpa dipantulkan ke bidang lain. Ya dari si bohlam itu kan um, yang kita pelajari itu kan ada sudutnya ya. Ada sudut bagaimana dia memancarkan cahaya, ada yang wide, ada yang narrow, tergantung dari bola lampunya. Gitu. Nah, direct light itu ya udah cahaya langsung dijatuhkan, ditembak dari sumber cahaya. Karakteristiknya dia kontras terang gelapnya antara lantai dan ceiling memang sangat tinggi. Ya karena dia hanya menembak ke lantai, ceilingnya akan terlihat lebih redup. Menciptakan cave-like environment, jadi ada sisi gelap, ada sisi terang dalam ruang, gitu. Karena tidak akan merata. Umumnya digunakan untuk memberikan pencahayaan atau ambient atau general lighting. Nah, kerugiannya bayangan biasanya di bawahnya terasa lebih gelap. Gitu. Jadi kalau kita mau taruh manekin pakai lampu yang direct, tembak langsung dari atas ke bawah, itu nanti akan timbul shading ya, si manekinnya berbayang sehingga bajunya tidak menarik. Tapi ini sangat efektif sebagai penggunaan energi ya, karena si cahaya langsung disebarkan, dia tidak diserap, dia tidak dipantulkan gitu. Jadi dengan intensitas lampu yang 200 lux ya akan dicapai sesuai intensitas yang dikeluarkan oleh lampu tersebut. Nah ini contoh teknik pencahayaan direct. Ya. Direct itu ada yang ditaruhnya memang di plafon langsung. Ya, model kayak down ceiling itu adalah direct light. Ya. Jadi dia tidak dipantulkan, dia langsung ditembakkan ke bawah. Walaupun sebenarnya kiri kanannya ada reflektor, tapi reflektor itu hanya membantu si bohlam yang memang langsung menembak ke bawah. Nah, direct light juga ada penempatan model di dinding. Ya, jadi di dinding ini kesannya memang lebih membuat suasana cozy atau nyaman. Jadi koridor lebih bisa diterangi dengan baik ya. Tanpa orang silau seperti di gambar yang kanan ini. Kerugiannya ketika kita pakai lampu yang kanan ini otomatis ada bayangan ya. Nah, jadi bayangannya manusia akan terlihat terang bagian jidatnya, pundaknya saja, bagian-bagian lainnya akan berbayangan. Nah, ini untuk pengambilan gambar atau fotografi dan lain-lain untuk image tertentu akan menjadi tidak menarik. Lalu yang kedua, teknik pencahayaan penempatan lampu, cara mengeluarkannya adalah indirect. Nah, teknik indirect ini adalah situasi penggunaan cahaya tidak langsung dengan adanya refleksi atau pantulan dari bidang lain. Contoh penggunaan indirect lighting adalah second reflector luminaires atau ada armatur yang merefleksikannya berupa lampu dinding, lampu lantai, ataupun lampu gantung dengan distribusi cahaya ke atas. Nah, karakteristiknya dia menciptakan cahaya yang lembut ya pada ruangan. Karena tadi, misalkan lampunya taruh di dinding tapi nembaknya ke plafon gitu. Sehingga kan ruangan akan merasakan terang ketika dapat pantulan cahaya dari plafon gitu. Sama, itu bisa kita coba ya ketika misalkan kalian matikan ruangan atau ketika mati listrik, nyalakan senter atau lampu di handphone gitu kan. Ketika ditembakkan ke lantai langsung hanya mungkin menerangi area lantai gitu.
tapi fokus jelas. Tapi ketika ditembakkan ke plafon, semua ruangan akan lebih merata terangnya, akan terlihatnya lebih merata dan suasananya akan lebih lembut. Karakteristiknya tidak akan mengganggu ceiling dekoratif, misalnya pada ceiling yang bermotif bangunan bersejarah, karena memang cahayanya lembut, jadi intensitasnya tidak ada sisi bagian yang terang seperti direct tadi, tidak ada sisi yang gelap, lebih cenderung merata. Namun kadangkala tergantung pada penempatan dan jenis lampu, dapat membuat ceiling menjadi bagian paling terang dalam ruangan ya, kalau memang sumber cahayanya terlalu dekat gitu. Yang jelas kerugiannya dia tidak efektif dalam penggunaan energi karena daya lampunya harus lebih terang agar ruangan memang benar-benar terang gitu. Karena lampunya dipantulkan. Nah, ini contohnya ada foto baik indoor dan outdoor gitu. Ini di indoor ada sebuah koridor. Kita memakai teknik pencahayaannya indirect. Jadi lampunya tidak langsung menerangi area bidang lantai tapi dipantulkan ke langit-langit sehingga ruangan lebih lembut, suasananya lebih lembut, tapi membutuhkan memang cahaya di sini yang dayanya lebih besar, energinya lebih besar dibandingkan kalau kita pakai direct lighting. Tapi ketika ngobrol di sini akan lebih nyaman gitu. Tidak akan menimbulkan suasana yang gelap. Lalu ini kalau di area luar ruang gitu. Kalau biasanya kan lampu-lampu jalan itu nembak langsung ke jalan ya. Nah, itu akan menimbulkan model cap environment gitu, di mana ada posisi terang yang dekat dengan tiang lampu, yang jarak antar lampunya ini akan gelap. Tapi ketika dipantulkan dengan bidang pantul, dia akan lebih merata terangnya. Memang intensitasnya berkurang, tapi dia lebih merata. Nah, ini contoh indirect lighting dalam plafon ya, yang sering kita sebut indirect hidden LED lah atau pakai hidden fluorescent ya. Nah, ini dia nembak ke langit-langit. Kerugiannya ya ini ada beberapa intensitas di langit-langit yang memang terlalu terang. Tapi ruangan lebih terlihat estetikanya ya. Nah, ini indirect lighting yang uplighting dari lantai ya. Jadi untuk sebuah koridor bisa terlihat cozy dengan lampu yang warm. Dia ditembakkan ke langit-langit sekaligus nge-washing ke tembok gitu ya. Karena dia posisinya mepet ke tembok. Sehingga menimbulkan repetisi estetika yang menarik dan ruangan pun terlihat lebih nyaman. Nah, di sini ada beberapa dekoratif, ada Gucci ya, yang memang butuh sebagai aksen, jadi dia ditembak langsung oleh direct lighting dari atas ke bawah. Jadi ruangan ini ada dua teknik pencahayaan sehingga membentuk image yang menarik. Nah, ini contoh indirect lighting yang cove lighting ya. Ini penampang dari plafon, di plafon atasnya, di plafon bawahnya, ini lampunya ditembakkan ke plafon ya, sehingga membentuk suasana ruang yang lebih lembut. Ini plafonnya miring, ini plafonnya sama sebenarnya. Yang ini dari plafon ditembakkan ke dinding. Nah, ini model yang seperti di gambar tadi, lampunya di sini, dia nembaknya ke sini sehingga memberikan ini. Dan ada play of brilliance di sini ya. Lalu ini general light-nya, dia intensitasnya tidak terlalu besar gitu. Ya. Berupa downlight LED paling ini 5 watt atau 3 watt. Ya.
yang lebih narrow gitu, sehingga memang memberikan ini. Nah, istilah cap environment tuh ini ya. Jadi ada bagian terang, ada bagian gelap. Ini contoh indirect lighting yang wall wash ya, nembak ke dinding. Biasanya untuk dinding-dinding yang dekoratif atau memiliki elemen estetis ya, baik di hotel atau di toko dan lain-lain. Ini masih contohnya yang wall wash. Kalau ini direct, nembak langsung ke bawah, yang ini nembak ke dinding. Nah, ini yang slot light yang dari plafon nembak ke dinding, sehingga kontur dinding bata ini terlihat menarik ya, terlihat menarik terang, dan si tangga ini memang secara fungsi masih bisa diterangi dengan baik. Nah, ini direct yang grace lighting. Jadi grace lighting adalah contoh dari teknik pencahayaan dipantulkan pada dinding sama ya. Ini jadi tembakan ke dinding, ini pakai LED strip. Kemudian biar lebih lembut biasanya dikasih cover akrilik warna susu, kemudian ditembakkan ke dinding, sehingga koridor ini akan nyaman ya. Ketika kita berjalan di sini akan nyaman. Lalu yang ketiga ada namanya semi indirect. Nah, semi indirect ini adalah situasi penggunaan cahaya langsung dan tidak langsung ya. Nah, kita lihat aja langsung contohnya. Di gambar ini bisa dilihat, atau yang ini yang lebih jelas ya. Yang nembak ke bawah ini kita sebut direct. Yang nembak ke plafon itu indirect. Ya, jadi intensitasnya bermacam-macam, ada yang 60% ke bawah, ada yang 40% ke atas, ada yang sebaliknya gitu. Tergantung dari memang suasana ruang yang kita inginkan. Sehingga yang nembak ke atas ini dia akan memberikan pencahayaan sebagai pengganti general light yang merata. Yang ke bawah ini akan memberikan suasana lokal lighting. Ya. Semi indirect kurang lebih sama ya. Nah, jadi kebalikannya, ini yang directnya lebih kecil, yang indirectnya dia lebih besar ya. Contoh di mangkuk ini, jadi ke bawahnya lebih kecil, ke atasnya lebih besar. Kemudian yang terakhir, teknik pencahayanya itu adalah diffuse atau menyebarkan. Cahaya didistribusikan secara merata, kemudian ya secara karakteristik dia akan tidak menimbulkan shading atau bayangan yang tajam. Nah, diffuse ini biasanya memang lampu-lampu yang sebenarnya prinsipnya dia direct light, tanpa dipantulkan, dia menyebar ke sebuah ruangan, tetapi cahayanya disaring dan disebarkan oleh armatur yang modelnya seperti ini ya. Ini misalkan model gelas berwarna susu, kemudian ini plafon, dalamnya ada lampu fluorescent yang memanjang, kemudian ditutup oleh akrilik warna susu, sehingga uh, lampunya lebih disebarkan. Ini contoh teknik direct indirect ya. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Itu saja pembahasan hari ini tentang jenis pencahayaan dan teknik pencahayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.